Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana persiapan untuk tes CPNS nanti? Semoga persiapannya sudah semakin matang ya. Oke, jadi berdasarkan request dari teman-teman yang mau kita bahas soal di Ayo CPNS lagi, jadi hari ini kita akan membahas 15 soal yang ada di TKP Ayo CPNS. Udah siap? Buat kamu yang mau daftar Ayo CPNS, kali ini banyak banget nih promonya. Jadi yang paket premium tinggal 125, platinum jadi 299, dan bimbel online jadi 775. Pakai kode referral juga ya. Jadi langsung aja ke website Ayo CPNS, pakai kode referralku NMEOV9. Terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas 15 soal yang ada di TKP Ayo CPNS. Udah siap? Rules untuk pengerjaan soal kali ini, saya akan membacakan soalnya, kemudian kalian boleh skip dulu videonya, atau boleh skip dulu supaya nggak ngabisin waktu. Jadi kalian boleh baca dulu soalnya apa, setelah itu langsung dijawab kalian punya jawaban tuh apa. Nah, kalau udah nanti di akhir pembahasan ini kita akan langsung membahas jawaban yang benernya. Oke? Pembahasan kali ini ada 15 soal, jadi langsung kita mulai saja. Tapi sebelum mulai, tolong untuk subscribe dulu ya, karena kalau kalian subscribe, saya akan lebih semangat untuk mengupload video-video tentang persiapan tes CPNS lagi. Oke? Kita mulai. Ini tampilan awal dari Ayo CPNS. Kali ini kita akan membahas tentang soal TKP. Jadi soal TKP ada 15 soal dalam waktu 15 menit. Kita mulai. Kerjakan sekarang. Nah, ini soal yang pertama. Nanti setelah saya membacakan soalnya, kalian langsung pilih jawaban yang kalian anggap benar ya. Tulis di kertas atau boleh tulis di HP kalian juga. Soal yang pertama itu, ketika saya berangkat kerja, saya melihat ruang tamu kantor saya kotor. Saat itu, kebetulan hanya saya yang ada di kantor dan akan diadakan pertemuan antar kepala kantor dengan tamu dari luar kota. Di ruang tamu tersebut. Nah, yang akan dilakukan itu apa? Opsi yang A, diam saja atau pura-pura tidak melihatnya. Opsi yang B, segera membersihkannya. Opsi yang C, menunggu teman lain datang untuk membersihkannya. Opsi yang D, mengundang tukang bersih-bersih untuk membersihkannya. Dan E itu menunggu teman lain datang dan menyuruh teman untuk membersihkannya. Oke, jadi silakan pilih jawaban yang kalian anggap benar itu apa. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, hampir setiap hari kerja, saya berangkat ke kantor paling awal dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba di kantor adalah A. Membaca koran di ruang tamu, B. Membuat rencana kerja untuk hari ini, C. Menyelesaikan pekerjaan yang tertunda kemarin, D. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi, E. Mengobrol dengan rekan kerja yang kebetulan sudah datang. Oke, silakan dipilih jawaban yang menurut kalian benar. Udah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, saya akan ke toko untuk membeli tas. Sesampai di toko, saya bertemu teman lama yang kemudian mengajak makan bersama di tempat makan siap saji. Saya akan opsi yang A, membeli tas terlebih dahulu, baru setelahnya makan dengan teman. Opsi yang B, membeli tas sesuai dengan tujuan semula. Opsi yang C, menyetujui ajakannya demi menjaga hubungan. Opsi yang D, membeli tas meskipun tergiur ajakannya. Opsi yang E, menyetujui ajakannya dengan senang hati. Oke, jawaban kalian apa? Silakan dipilih jawabannya. Kalau udah, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Ketika sedang melakukan presentasi di sebuah pelatihan, saya menerima pesan singkat. Masih zaman BBM ya di sini. Dari keluarga bahwa anak saya yang kecil dirawat di rumah sakit karena keracunan makanan. Reaksi saya adalah A. Menghentikan presentasi dan langsung menuju rumah sakit. B. Mencari tahu kondisi anak saya, kemudian memutuskan apakah tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit. Opsi C, membalas BBM dan melanjutkan presentasi.
Opsi D, melanjutkan presentasi. Opsi E, menghentikan presentasi dan mencari tahu kondisi anak saya. Silakan dipilih jawabannya. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, itu katanya salah seorang rekan kerja saya mendapatkan promosi, sedangkan menurut penilaian saya, kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah opsi A, menerima keadaan tersebut, tapi tidak akan mengikuti perintah rekan tersebut. Opsi B, tetap bekerja seperti biasa. Opsi C, menghadap pimpinan serta memprotes keadaan tersebut. Opsi D, menggunakan berbagai cara agar dapat menggeserkan posisi rekan tersebut. Opsi yang E, itu bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Silakan dipilih jawaban yang teman-teman anggap benar. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6, itu soalnya seperti ini. Suatu saat, saya dan rombongan mengendarai beberapa mobil. Setelah sampai di perempatan jalan, tiba-tiba lampu merah menyala, tetapi teman saya mengajak untuk terus melaju. Maka saya, opsi A, berhenti ketika sudah melaju sampai batas marka jalan. Opsi B, berhenti jika kendaraan lain ada yang berhenti. Opsi C, tanpa berpikir panjang mengikuti ajakan teman. Opsi D, berhenti meskipun teman terus melaju. Opsi E, terus jalan mengikuti kendaraan yang lain. Oke, silakan diisi jawabannya. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu saya diutus untuk mengikuti acara diklat di luar kota. Saat mengikuti kegiatan tersebut, saya satu kelompok dengan orang yang tidak saya kenal. Saya akan opsi A, melakukan protes ke panitia karena satu kelompok dengan orang-orang asing. Opsi B, menerima pembagian kelompok tersebut dengan menggerutu. Opsi C, meminta kepada panitia untuk dipindahkan ke kelompok yang ada kenalan saya. Opsi D, menerima pembagian kelompok oleh panitia dan segera mengenal seluruh anggota kelompok saya. Opsi E, tidak mau bekerja sama dengan kelompok tersebut. Silakan diisi jawaban yang teman-teman anggap benar. Kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu waktu saya dimutasi ke kantor lain di luar daerah. Di kantor baru saya akan A, langsung akrab dengan teman-teman baru saya. B, menunggu teman lama untuk berkenalan dengan saya. C, hanya akan berkenalan dengan jika ada yang mendekati saya. D, dengan malu berkenalan dengan teman baru. E, butuh waktu untuk terbiasa dengan keadaan yang serba baru. Nah, jawaban teman-teman apa nih? Kalau udah, kita langsung lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9 itu, ketika saya harus menjelaskan sesuatu kepada orang lain, hal yang terjadi adalah A, kebanyakan orang lain agar penjelasan saya diulang. B, sebagian orang masih meminta penjelasan. C, orang memahami penjelasan saya. D, orang menjadi antusias dengan penjelasan saya. E, tidak ada seorang pun yang memberikan tanggapan. Silakan dipilih jawabannya. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal nomor 10, dalam pertandingan antar kantor, tim kerja saya tampak lelah dan diperkirakan akan kalah. Dalam situasi tersebut, saya, opsi A, tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. B, meninggalkan pertandingan meski belum selesai. C, cenderung diam saja mengamati para penonton. D, memberikan dukungan seperti teman-teman yang lain. Dan yang E itu berusaha untuk tidak diketahui bahwa saya adalah anggota tim. Silakan dipilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Selanjutnya kita ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini, saya diberi kesempatan untuk mengadakan penelitian ilmiah oleh atasan untuk kenaikan jabatan saya atas biaya dari instansi tempat saya bekerja. Saat ini saya baru saja mendapatkan musibah. Kedua orang tua saya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat dan saya masih memiliki tanggungan 2 adik yang masih sekolah, sehingga saya tidak dapat meninggalkan tempat tinggal saya. Yang saya lakukan adalah A, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi waktu saya berkurang untuk mengerjakan penelitian karena harus memperhatikan kedua adik saya yang merupakan tanggung jawab saya.
B. Menolak tawaran tersebut dengan berbagai alasan. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar jadwal pelaksanaan penelitian saya sendiri yang mengatur sesuai dengan jadwal dan waktu saya. D. Menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi maka saya dapat diikutkan. Dan yang E. Menerima tawaran tersebut dengan berhati-hati meninggalkan kedua adik saya. Silakan dipilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12 itu, seorang teman dalam tim kerja sering sakit-sakitan sehingga tidak dapat aktif dalam tim. Sebagai ketua tim, saya akan A. Memintanya mengundurkan diri dari tim kerja. B. Menunda memberikan tugas sampai dia mampu mengerjakannya. C. Tetap memberinya tugas seperti yang lain supaya adil. D. Membantu menyelesaikan tugasnya. Dan E. Itu memberi tugas yang mampu dia kerjakan. Silakan diisi. Udah, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 itu menurut saya, selama 7 tahun setelah saya menjadi seorang pegawai berstatus PNS, saya akan menjadi A. Pejabat struktural dan fungsional yang profesional dan ahli di bidangnya. B. Pengusaha. C. Masih sebagai pelaksana di unit pertama kali seperti saya diterima PNS. D. Belum tahu karena sepenuhnya bergantung pada nasib. E. PNS masih sebagai pelaksana di unit lain yang sesuai dengan kompetensi saya. Silakan dipilih jawaban teman-teman. Kalau udah, kita lanjut ke soal nomor 14. Masih ada waktu 5 menit dan sisa 2 pertanyaan yang belum dijawab. 14. Menurut pendapat saya, bekerja merupakan upaya untuk meraih impian. Untuk itu, upaya saya adalah A. Bekerja banting tulang sampai larut malam. B. Bekerja karena kontrak kerja yang saya tanda tangani. C. Bekerja dengan sepenuh hati. D. Berusaha menyingkirkan orang yang saya anggap menghalangi upaya saya untuk maju. Dan yang E. Itu bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi yang terbaik dan diakui. Sudah diisi? Kita lanjut ke soal yang terakhir, itu soal nomor 15. Soal nomor 15 itu, atasan saya memindahkan saya ke bagian lain di mana saya tidak mengenal karyawan-karyawan yang lain. Sikap saya, A. Langsung mengerjakan tugas saya tanpa memperdulikan apa-apa. B. Menolak pemindahan ke bagian tersebut. C. Menerima dengan perasaan kecewa dan bekerja malas-malasan agar dipindahkan lagi. D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Dan yang E. Itu menerima pemindahan tetapi langsung mengajukan permintaan pindah bagian lagi. Sudah dipilih? Itu soal yang terakhir. Kita mau ubah jawaban atau langsung selesai? Oke, kita langsung selesai saja ya. Jadi kita klik selesai, submit. Dan ini pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, yang ketika saya berangkat kerja tadi, ternyata jawaban yang benar itu yang B, segera membersihkannya. Jadi kalau menjawab A itu poinnya 1, jawab B itu poinnya 5, jawab C itu poinnya 4, jawab D poinnya 3, jawab E poinnya 2. Jadi teman-teman langsung tulis dapat poinnya berapa ya. Pembahasannya, kenapa memilih segera membersihkannya? Karena ruang tamu kantor akan digunakan untuk pertemuan. Sebaiknya Anda segera membersihkannya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu soalnya seperti ini dan jawaban yang tepat itu ternyata B. Gimana? Jawaban teman-teman benar kan? Untuk opsi B itu poinnya 5, opsi C itu poinnya 4, opsi A poinnya 3, opsi E poinnya 2, dan opsi D poinnya 1. Silakan ditulis skor teman-teman. Alasan kenapa itu benar, kenapa yang B itu jawabannya, karena Anda dapat memanfaatkan waktu dengan baik saat bekerja ke kantor lebih awal. Salah satu hal yang dapat Anda lakukan adalah dengan membuat rencana kerja untuk hari itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, jawaban yang tepat itu opsi yang A. Jadi opsi A itu poinnya 5,
opsi C poinnya 4, opsi E poinnya 3, opsi D poinnya 2, dan opsi B poinnya 1. Silakan ditulis poin teman-teman. Pembahasannya itu, ketika teman lama Anda mengajak untuk makan bersama, maka Anda harus tetap menerima permintaannya setelah lebih dahulu melakukan tujuan utama Anda. Jadi di sini jangan melupakan tujuan utama. Oke, yaitu tadi tujuannya membeli tas. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu jawaban yang benar ternyata di opsi yang B. Opsi B itu skornya 5, opsi C skornya 4, opsi E skornya 3, D skornya 2, dan A skornya 1. Nah, untuk pembahasannya itu, Anda perlu ketegasan dalam mengambil keputusan saat anak Anda dirawat di rumah sakit, padahal Anda sedang melakukan presentasi. Anda seharusnya mencari tahu kondisi anak Anda terlebih dahulu, baru kemudian memutuskan apakah tetap melanjutkan presentasi atau ke rumah sakit untuk melihat kondisi anak Anda. Kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5, jawaban yang tepat itu ternyata di opsi yang E, bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Opsi E itu poin 5, opsi B itu poin 4, A poin 3, D poin 2, dan C poin 1. Untuk pembahasannya, saat Anda melihat teman Anda mendapatkan promosi, padahal dalam penilaian Anda, dia tidak berhak menerimanya. Sebaiknya Anda tetap bekerja dengan lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik Anda. Anda juga bisa mendapatkan promosi dengan kinerja terbaik yang Anda lakukan. Lanjut ke soal nomor 6. Jawaban yang tepat itu di opsi yang D, berhenti meskipun teman terus melaju. Untuk D itu poin 5, A itu poin 4, B itu poin 3, E poin 2, dan C poin 1. Silakan ditulis skornya ya. Pembahasannya, Anda harus tegas untuk tetap berhenti, walaupun teman Anda mengajak untuk tetap berjalan. Jadi di sini tegas dan mengikuti aturan. Ke soal nomor 7. Soal nomor 7, jawaban yang tepat itu yang D, menerima pembagian kelompok oleh panitia dan segera mengenal seluruh anggota kelompok saya. Jadi yang D itu poinnya 5, yang B itu poinnya 4, C itu poinnya 3, E poinnya 2, dan A poinnya 1. Pembahasannya itu, jika Anda tidak satu kelompok dengan orang yang Anda kenal, seharusnya Anda segera mengenal teman-teman baru Anda di kelompok tersebut. Jadi di sini dia itu langsung bersosialisasi dan beradaptasi, jawaban yang tepatnya. Lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang A, langsung akrab dengan teman-teman baru saya. Jadi yang A itu poinnya 5, yang D poinnya 4, B poinnya 3, C poinnya 2, dan E poinnya 1. Pembahasannya, saat Anda dipindahkan ke kantor baru, Anda harus dapat dengan mudah untuk beradaptasi dengan teman-teman baru Anda. Jadi ini pembahasan tentang mampu beradaptasi ya. Lanjut ke soal nomor 9, jawaban yang tepat itu ada di opsi yang D, orang menjadi antusias atas penjelasan saya. Skornya itu yang D, skor 5, C, skor 4, B, skor 3, A, skor 2, dan E, skor 1. Tolong ditulis skor teman-teman ya. Pembahasannya, saat sedang menjelaskan sesuatu pada orang lain, Anda harus tetap percaya diri bahwa orang lain menjadi antusias dengan penjelasan Anda. Soal nomor 10. Soal nomor 10 ini, dalam pertandingan antar kantor, tim kerja saya tampak lemah dan diperkirakan akan kalah. Oke, jadi ini jawaban yang tepatnya itu yang di A, tetap semangat memberi dukungan tanpa diminta. Untuk A itu poin 5, D poin 4, C poin 3, E poin 2, dan B poin 1. Pembahasannya, Anda harus tetap menghargai usaha tim-tim kerja Anda dengan tetap bersemangat memberi dukungan tanpa diminta. Lanjut ke soal nomor 11. Jawaban yang tepat itu yang A. Dengan menerima tawaran tersebut, dengan konsekuensi waktu saya berkurang untuk mengerjakan penelitian karena harus memperhatikan kedua adik saya yang merupakan tanggung jawab saya. A itu poin 5, D poin 4, B poin 3, E poin 2, dan C poin 1.
Pembahasannya, Anda harus tegas dalam memilih keputusan yang tepat, di mana Anda tetap menerima tawaran tanpa melupakan tanggung jawab Anda pada kedua adik Anda. Lanjut ke soal nomor 12. Jawabannya itu di opsi yang E, yaitu memberi tugas yang mampu dia kerjakan. E itu poin 5, D itu poin 4, B itu poin 3, C poin 2, dan A poin 1. Pembahasannya, apabila Anda seorang teman dalam tim kerja Anda sering sakit-sakitan, maka Anda perlu memberi toleransi dengan memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya soal nomor 13. Jawaban yang tepat itu yang A. Jadi ini tentang pengembangan diri. Yang A itu setelah 7 tahun menjadi PNS, sekarang menjadi pejabat struktural dan fungsional yang profesional dan ahli di bidangnya. Jadi jawaban opsi yang A itu skornya 5, opsi E itu skornya 4, opsi C skornya 3, opsi B 2, dan D 1. Pembahasannya itu semangat berprestasi dapat dilihat dari sejauh mana pencapaian Anda dalam pekerjaan dalam kurun waktu tertentu. 14. Itu jawaban yang tepat C, bekerja dengan sepenuh hati. C itu poin 5, E itu poin 4, B itu poin 3, A poin 2, dan D poin 1. Pembahasannya, upaya yang dapat Anda lakukan untuk meraih impian adalah bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, soal nomor 15, itu jawaban yang tepat di opsi yang D. Berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Jadi D itu poinnya 5. A itu poinnya 4, C poinnya 3, E poinnya 2, dan B poinnya 1. Pembahasannya itu, saat atasan Anda memindahkan ke bagian lain, Anda harus secepatnya beradaptasi dengan keadaan baru. Hal ini dapat Anda lakukan dengan berusaha secepatnya mengenal rekan kerja yang lain agar tercipta suasana kerja yang baik. Gimana? Skor teman-teman dapat berapa? Wow, keren. Jadi TKP ini nggak ada salah dan nggak ada benar, tapi dia itu mainin poin dari poin 5 sampai poin 1. Jadi diharapkan saat tes nanti teman-teman bisa menjawab dengan jawaban yang opsinya 5. Amin. Oke, ini pembahasan tentang TKP. Dengan berakhirnya pembahasan ini, jadi kita akan membahas di pembahasan lain tentang TWK dan TIU ya. Jadi jangan lupa untuk ditonton terus video yang akan saya upload. Terima kasih, jangan lupa juga di subscribe ya, di like, dan komen kalau mau request tentang materi apa yang akan kita bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.